Pak Jokowi itu wali Allah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan. Penonton, hati-hati. Kata ibu nih, mantan presiden tuh Pak Jokowi wali Allah. Pap lemo, aku baru kali ini dengar beliau adalah wali Allah. Bu, sebelum bilang wali Allah, suruh baca surat Al-Baqarah dulu. Hafal nggak? Kalau nggak surat Ad-Duha, surat Duha ya, atau Al-Fatihah dulu lah, biar pasti. Gimana? Cocok? Aneh Glenn nih, aneh. Udah betungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan pernyataan Ternak Mulyono di video awal tadi ya teman-teman, bahwasanya Pak Mulyono ini adalah wali Allah katanya teman-teman. Dan sepertinya pemikiran para Ternak Mulyono ini sudah suak dan sudah mempunyai penyakit akut yang sulit untuk disembuhkan ya teman-teman. Jadi tidak ada cara lain selain dimusnahkan. Bagaimana mungkin ya teman-teman, seseorang yang punyai riwayat buruk di negeri ini, salah satunya yaitu perusak demokrasi dan juga mengacak-ngacak konstitusi, dan salah satunya yang paling besar yaitu teman-teman masuk dalam nominasi tokoh terkorup di dunia, tapi masih saja disebut wali Allah oleh para ternak-ternaknya. Nah, oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa komentar dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap ternak-ternaknya Mulyono dan juga buzzer-buzzernya Mulyono ya teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama, kita simak saja videonya. Jokowi keturunan wali. Saya tuh ngamatin Bapak Jokowi lagi ada wawancara di istana. Begitu di zoom oleh kameramennya, di situ ada lambang kuda terbang di jidatnya. Ini berarti masih keturunan para wali. Peternakan. Australia terkenal sebagai negara yang mempunyai peternakan sapi terbesar di dunia. Selandia Baru terkenal sebagai negara yang mempunyai peternakan domba terbesar di dunia. Bahkan kabarnya jumlah domba lebih banyak dari jumlah penduduk Selandia Baru. Kemudian Mesir kini mengembangkan perikanan yang dibuat di padang pasir terbesar di dunia. Cina mengembangkan peternakan babi yang dibuat dari gedung-gedung bertingkat. Jadi gedung bertingkat untuk peternakan babi. Norwegia juga mengembangkan perikanan ikan salmon terbesar di dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini kok aneh nih. Masuk yang masuk ke data saya, di Indonesia sekarang yang sedang heboh adalah Ternak Mulyono. Oh, ini. Ya, Ternak Mulyono. Silahkan ikuti. Apa itu Ternak Mulyono? Iki lho delok. Salah satu komen Ternak Mulyono. Ternak Mulyono nih. Sing isi ndas iku dicabut. Dadine ya blokon kaya ngene iki. Bro, selamat Anda dapat sepeda. Cukup nang Solo. Sepeda. Salah satu prestasi Pak Mulyono yang tidak boleh kita abaikan adalah apa? Penambahan utang 5.000 bahkan hampir 6.000 triliun. Utang Indonesia di akhir era kepemimpinan Pak SBY adalah 2.600 triliun lebih. Saat ini utang Indonesia per Juni 2024 adalah 8.440 triliun lebih. Artinya ada penambahan 5.800 triliun. Rasio utangnya pun meningkat dari 26,sekian% menjadi 39,sekian%. Ayo, dulu siapa yang milih Pak Mulyono dan sampai sekarang masih dukung Pak Mulyono? Kalian harus juga ikut tanggung jawab. Harus siap penanggung dosanya, sebab ini adalah utang riba. Yang kedua, utang itu juga sebagai bentuk penjajahan gaya baru negara asing kepada negara Indonesia. Sebab dengan utang itu, kita bisa disetir oleh negara luar. Dan kalian tahu berapa jumlah utang jatuh tempo harus dibayar 2025 ini adalah 800 triliun. Mana para pendukung Pak Mulyono? Tanggung jawab ya. Azim.
Wiwi dan Wowo. Yang dibela-bela. Beda satu huruf ya. Wiwi sama dengan Wowo beda huruf. Ketipu kan lu bang? Makanya gue cuma mau bilang aja, mendukung seseorang itu butuh kecermatan. Yang paling penting itu lihat rekam jejaknya bang. Jangan asal begitu mau kampanye udah kayak Superman ya gak? Wah 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 wah. Kampanyenya ternyata cuman omon-omon. Nyesel lu ya bang ya? Nyesel kan? Makanya bang, ke depan hati-hati milih pemimpin ya nggak? Udah banyak kita, emang nggak pengalaman ditipu sama si Mulyono? 10 tahun. Dulu kan begitu ngomong ya Mulyono, cuman beda retorika aja ya nggak? Kalau Mulyono lemes dia, kayak orang bener, ngomong miring-miring gitu tuh. Kalau Prabowo tegas ya. Wow 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 wow. Kenyataannya nol besar. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai. Nih si Fahri, yang dulunya getol, Hajar bang, hajar. mengkritik Pak Jokowi, kebijakan apapun di mata Fahri, Jokowi atau Mulyono selalu salah. Sekarang setelah pemilu 2024 mutar 99 derajat membela Mulyono. Udah dikasih tulang. Pertanyaannya ada apa Fahri? Ya, Fahri. Kamu adik saya Fahri, kelahiran kamu 69. Tuh. Ya. Tua ya. Cuman kamu orang politik jadi kayak udah tua. Statement kamu selalu bela-bela Mulyono sekarang, Fahri. Ya. Sebenarnya saya nggak mau nanggapinnya, tapi kalau melihat muka kamu tampil membela-bela Mulyono, katamu kan Mulyono berjasa di negeri ini. Sekarang saya tanya sama kamu, jasa apa? Jasa SMK? Jasa kibul-kibul? 10 juta lapangan pekerjaan. Ya, Pak Fahri. Kamu dulu kan waktu dialog, jadikan saya presiden, saya akan habisi korupsi. Wong kamu sendiri korupsi. Bisa-bisanya ngomong minta jadikan presiden. Partaimu aja nggak lolos. Ya kan? Yang sekarang menjadi pertanyaan kami rakyat, ada apa Fahri sekarang? Yang dulunya keras mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Apa dulunya belum dikasih tulang? Setelah dikasih tulang kerbau lagi kan enak. Begitu Pak Fahri ya. Jadi hidup ini Pak Fahri, jangan munafik. Betul. Makanya kalau ngomong harus pakai aturan. Lu kan orang punya etika, namanya orang politik kan paham. Sama lah kamu kan sekampung sama si Ngibulin. Ngibulin kan kalau ngomong begitu, ngabalin maksud saya begitu. Sekarang kan nggak dipakai kan eranya Pak Prabowo, si ngabalin. Habis dulu kan jadi tim sukses ngabalin tim suksesnya Prabowo, terus mencaci maki Pak Jokowi pada saat kampanye. Waktu dia mimbar di panggung, itu benar-benar dia ngatain Pak Jokowi. Begitu di KSP, mati-matian bela Pak Jokowi. Kan seperti itu. Itu sekampung dengan Fahri, si ngibulin atau ngabalin. Ini Fahri lagi, dulu keras memprotes atau mengkritik seluruh kebijakan Mulyono. Fahri. Oke, wassalam. Betul juga ya teman-teman, padahal dulu Pak Fahri Hamzah ini betul-betul getol dalam mengkritik dan juga mencaci maki Pak Mulyono ya teman-teman. Setiap kebijakan Pak Mulyono ini sepertinya di mata Pak Fahri Hamzah ini selalu salah teman-teman. Tapi kenyataannya sekarang kok malah memuja-muja Pak Mulyono ya teman-teman. Apakah tidak malu dengan ucapannya yang sebelumnya pernah menghina dan juga mencaci maki Pak Mulyono tersebut?
Dan sepertinya Pak Fachri Hamzah ini akan menjadi kutu loncat ya teman-teman. Di mana ada kekuasaan sepertinya dia akan tenggelam di situ ya teman-teman. Dan pada akhirnya Pak Fachri ini akan menjadi gelandangan politik. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.